Shalom saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita melihat hari-hari akhir ini ada begitu banyak hal-hal yang di luar perkiraan kita. Kita kelihatannya yaitu dunia kelihatannya aman, tapi tiba-tiba banjir, tiba-tiba bencana, tiba-tiba perang, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba ada pandemi. Kita bertanya-tanya, kenapa teknologi semakin tinggi, orang semakin berpendidikan, pengetahuan semakin bertambah, mengapa bukan damai tetapi banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di muka bumi ini. Itu menunjukkan bahwa di dunia ini sudah waktunya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sehingga kalau kita melihat dalam kitab Wahyu materai ke-6, yaitu malapetaka bencana yang akan terjadi di bumi ini, yaitu bagi mereka-mereka yang tidak percaya pada Tuhan, bahkan yang menolak Tuhan, atau mereka yang jahat akan mengalami murka Allah. Nah, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, menguduskan setiap kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi umat Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang Tuhan berkenan kepada kami semuanya, sehingga Tuhan memelihara dan melindungi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk kedamaian yang di muka bumi ini, untuk keamanan, supaya setiap orang boleh menikmati kebenaran dan kembali kepada kebenaran firman itu. Jikalau ada di antara kami dalam pergumulan, dalam persoalan permasalahan, Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gempa bumi yang kita lihat, saudara, yaitu gunung meletus, tsunami yang begitu besar. Tetapi ada sesuatu yang besar lagi, yang sangat besar lagi, yang tulis dalam kitab Wahyu, yang belum pernah terjadi selama dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Firman berkata bahwa malapetaka bencana itu belum pernah terjadi, saudara, dan ini yang sangat mengerikannya. Tetapi bagaimana sikap orang percaya? Karena mereka membaca firman yang akan menceritakan akan terjadi sesuatu, sehingga kita mulai berjaga-jaga dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan luputkan dan lindungi kita semuanya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Saya bacakan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia dikoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, yaitu murka Allah, dan siapa yang dapat bertahan. Jadi di sini kita akan melihat gempa bumi yang sampai begitu dahsyat, yang membuat matahari menjadi hitam. Artinya di sini bukan matahari itu redup, bukan, tetapi langit, saudara, itu membuat matahari menjadi kelam. Bahkan itu berjalan sampai malam, sehingga bulan pun menjadi seperti darah. Bayangkan apa yang terjadi, kita nggak bisa bayangkan. Kalau kabut hitam saja, saudara, mungkin matahari tidak bisa masuk, tetapi bulan tidak terlihat. Tapi ini kita bisa melihat matahari tapi gelap.
Sedangkan bulan kita lihat tapi warnanya merah. Dan bukan hanya itu, kita melihat bintang-bintang berjatuhan berguguran di bumi. Itulah namanya steroid saudara. Ya, itu jatuh ke bumi yang menimbulkan begitu banyak hal. Nah, bukan hanya itu, boleh dikatakan saudara, maka menyusutlah langit seperti gulungan kitab. Kalau kita melihat ini langit itu begitu luas, tidak, saudara, ada batasnya. Tapi firman Tuhan berkata akan menyusut, saudara. Jadi mengecil, saudara, mengecil. Walaupun mengecil pun manusia masih tidak bisa melihat batasnya. Kalau kita lihat sekarang ini tidak ada batasnya. Tetapi Tuhan akan membuat lebih mengecil, menyusut. Tetapi tetap manusia tidak bisa melihat batas itu juga. Berarti ada pengurangan, saudara. Dan kita katakan maka pulau-pulau, gunung-gunung itu bergeser semuanya. Ini yang terjadi. Maka banyak orang-orang mulai sembunyi di gua-gua. Raja-raja pembesar, dan mereka mulai ketakutan, kedinginan karena matahari tertutup. Saudara, kedinginan, gak ada makanan, saudara, ada jatuh, sehingga mereka mulai menderita, sehingga mereka berkata, jatuhlah. Ya, maksudnya gua ini atau batu menimpa kami, supaya kami mati, supaya kami bebas dari dingin, dari penderitaan dan sebagainya. Itulah murka Allah, yaitu murka Allah bagi mereka yang menolak kasih Tuhan, menolak kemurahan Tuhan, bagi mereka yang tidak melakukan kebenaran, yang berbuat kejahatan. Sehingga kita lihat poin pertama, gempa bumi yang dahsyat itu yang belum pernah terjadi akan terjadi. Dan bagaimana sikap kita orang percaya, bahwa kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena kalau Tuhan katakan demikian, murka Allah kepada mereka, yaitu berarti orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Mungkin seperti 5 gadis bodoh, mungkin hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, hamba uang, hamba upahan. Ada lagi saudara kalau kita lihat poin yang kedua, yaitu mereka bersembunyi di gua-gua. Karena mereka kedinginan, gempa bumi, steroid jatuh semua, saudara. Ya, kita lihat itu semuanya. Nah, kita lihat itu ada juga benda-benda langit jatuh semuanya. Sehingga akhirnya saudara, mereka ketakutan semua. Dan dikatakan mereka bersembunyi di gua-gua. Karena mereka bukan percaya Tuhan. Tetapi kita umat Tuhan, kita tidak bersembunyi di gua. Tapi kita bersembunyi, berlindung di dalam namanya yang kudus, nama Yesus Kristus. Karena dia yang menjadikan, saudara mau di mana saja saudara kena. Tetapi kalau dia yang mengizinkan kita bersembunyi dalam namanya, di situ ada kemenangan. Hal yang ketiga, itulah murka Tuhan, saudara. Ada kalanya Tuhan masih menanti dengan sabar supaya kita berbalik, kita berbuat salah dibiarkan, dosa dibiarkan, diingatkan, dinasehati. Seakan-akan kok orang berdosa kok aman-aman, orang baik kok dididik. Itu tunggu murka Allah. Orang benar dididik, rasanya capek, tapi diberkati, diberi upah mahkota. Tapi orang jahat sepertinya dibiarkan, kok malah jahat dibiarkan untuk mendapatkan murka Allah. Sebab itu kita tidak perlu lagi saudara menilai orang. Oh, itu orang jahat kok hidupnya enak, aku orang baik kok hidupnya nggak enak. Nggak enak dididik supaya mendapatkan upah di surga. Orang jahat kelihatannya dibiarkan untuk mendapatkan murka Allah. Saudara, ini yang terjadi ketika saudara meterai yang ke-6 ini dibuka. Sehingga kalau kita lihat dalam satu kitab itu ada 7 meterai. Masing-masing meterai dibuka punya masalah masing-masing. Dan ini meterai ke-6 dibuka seperti ini. Dan masih ada meterai ke-7. Ketika dibuka ada lagi 7 hal di situ. Ketika 7 hal ini diselesaikan, ada 7 hal lagi, saudara. Dan disitulah ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah, dan genaplah seluruh keputusan rahasia Allah. Dan berbahagialah orang yang percaya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, berbahagialah mereka, saudara, mereka yang percaya dalam namanya anak domba Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
baik permasalahan pekerjaan, rumah tangga, studi, karir, keluarga, maupun perjodohan, bisnis, keuangan, kesehatan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan ketika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah dalam namanya Yesus Kristus ada kuasa menyembuhkan. Dan Yesus berkata, oleh imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Dan di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.